Shalom saudara, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam buat kita semua ya di tempat saudara. Dan kalau di tempatnya Uncle ini masih pagi, dan hari ini Uncle kembali juga mau sharekan pembelajaran Alkitab ya, dari apa yang datang kepada Uncle. Ada pertanyaan yang datang kepada Uncle. Pertanyaannya adalah, Uncle, gimana caranya kita di dalam Tuhan Yesus? Gimana caranya kita membangun diri kita? Apa yang harus kita lakukan untuk membangun hidup kita di dalam Yesus Kristus? Saudara, kita yang sudah percaya, yang sudah di dalam Yesus Kristus, dan hari ini Uncle Mandil 24 mau men-sharekan apa yang harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita membangun ataupun untuk membangun hidup kita. Ada orang-orang yang membangun hidupnya dengan hal-hal yang fana. Artinya hal-hal yang fana adalah hal-hal yang fana itu hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan sama Tuhan. Apakah itu membangun dari prestasi? Apakah itu membangun dari berbuat baik? Memang yang saya maksudkan di sini adalah bukan berarti berbuat baik itu tidak baik, bukan. Tetapi yang saya maksudkan adalah untuk membangun di dalam hidup kita, yang pertama, yang paling utama ini harus ada. Ini yang harus diperhatikan. Kalau yang utama, yang pertama tidak diperhatikan, tidak ada ketika kita mau membangun hidup kita, maka apapun yang kita bangun ya, itu nggak ada artinya di hadapan Allah. Contohnya seperti ini. Sebuah bangunan yang megah bukan tentang banyaknya kamar yang begitu indah, estetik atau klasik atau luas di atas tempat di mana dibangunnya sebuah bangunan. Indahnya sebuah bangunan itu sebenarnya tidak terletak kepada banyaknya kamar, bukan. Bukan terletak kepada lampu-lampu yang ditaruh di dinding bangunan atau yang menghiasi di dalamnya, atau ada ruangan-ruangan yang indah-indah. Sebenarnya bukan itu yang menunjukkan bangunan itu indah. Tetapi banyak orang tertipu dengan keindahan bangunan itu. Orang mengatakan, wow, bagus ya. Padahal kita yang menunjukkan bangunan itu indah, bagus, bukan dari apa yang di atasnya. Bukan apa yang terbangun di atasnya yang dilihat. Tetapi pondasi, dasarnya, ini yang paling utama dan yang paling penting. Seharusnya kita mampu melihat bahwa yang menjadikan bangunan itu indah adalah pondasinya, dasarnya. Karena kalau dasarnya itu tidak pantas, kalau dasarnya itu tidak kuat atau tidak sesuai atau tidak benar, tidak tepat,
maka apapun yang dibangun di atasnya pasti roboh. Dengan kondisi entah itu gempa, entah itu apapun, pasti roboh, hancur. Jadi kita yang di dalam Tuhan, jangan tertipu dengan pandangan-pandangan dunia. Pandangan dunia menganggap bahwa kalau engkau seseorang pribadi yang bagus, maka terlihat dari apa yang kau berikan kepada orang lain. Ini yang paling ditonjolkan, ini yang paling menjadi dasar, itu pandangan dunia. Ataupun kalau engkau kelihatan wow, engkau harus memiliki barang-barang yang branded, mahal. Jadi inilah pandangan dunia. Dunia memandang bahwa kalau engkau punya, baru dikatakan wow. Entah itu punya prestasi, entah itu punya kemampuan, atau punya barang-barang mahal, atau punya pokoknya hal-hal yang fana deh. Itu adalah pandangan dunia. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita di dalam kebenaran itu. Yesus Kristus itu. Kita harus membangun diri kita. Makanya saya Uncle Mandil ini menjawab apa yang paling utama. Yang utama sebelum kita membangun hidup kita. Ya, kita buka di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia ini adalah orang yang mendengar dan yang melakukan perkataanku, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ini adalah dasar yang harus kita perhatikan, yang harus kita miliki, yang harus kita buat dalam diri kita. Yang utama adalah setiap orang yang mendengar perkataanku, ku ini adalah Yesus. Jadi setiap orang yang mendengarkan firman Allah, ya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab ini, setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya, tidak hanya mendengar tetapi melakukannya. Orang yang melakukan berarti dia yang percaya, dia yang menerima kebenaran itu, Yesus Kristus. Kalau orang yang tidak melakukan, berarti orang itu tidak percaya dan tidak menerima kebenaran itu, Yesus Kristus. Jadi orang yang mendengar, orang yang menerima, maka orang itu juga melakukannya. Sama seperti Adam. Adam itu mendengar Tuhan Allah berbicara, berkata dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan respon Adam apa? Dia percaya. Dia percaya pada waktu mendengar Tuhan Allah berbicara. Dan Adam percaya kepada firman, perkataan Allah itu. Tindakan iman yang dilakukan oleh Adam adalah terbukti dengan salah satunya dia memberikan nama kepada istrinya,
kafah, ibu dari semua yang hidup. Bukan semua yang mati, semua yang hidup. Orang di dalam Yesus Kristus adalah orang yang telah hidup. Seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Pada waktu akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan orang yang percaya kepada Kristus, Yesus Kristus, orang yang telah menerimanya, dia hidup walaupun ia telah mati. Ia telah mati ini semenjak pelanggaran dari Adam dan Hawa. Dan pada waktu terjadi juga fisik ini kembali ke tanah, dia tetap hidup. Karena kita dibangkitkan dengan tubuh rohani, tubuh kemuliaan oleh karena firman Allah itu yang berbicara. Firman Allah yang ada dalam hidup kita, itulah yang membangkitkan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi ini dasar kita sebenarnya. Dasar kita untuk membangun hidup kita adalah Yesus Kristus, kebenaran itu, firman Allah itu. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Rasul Paulus juga menganggap segala sesuatu yang dia miliki, sesuatu yang dia kerjakan sebelum bertemu dengan Yesus Kristus, sebelum percaya, sebelum menerima Yesus Kristus. Banyak hal yang telah Rasul Paulus itu alami, lakukan. Entah itu menganiaya umat Tuhan, ataupun dia sebagai pengajar orang Farisi, ahli di dalam hukum Taurat. Tetapi pada waktu pertemuan dalam perjalanan hidupnya bertemu dengan Yesus Kristus, pemilik hidupnya, dia menganggap sampah segala sesuatunya. Rugi dia rasa. Karena apa? Pengenalannya akan Yesus Kristus. Jadi kebanggaan dunia ini adalah sampah jikalau kita memahami betapa mulianya pertemuan, perjumpaan dengan Sang Firman itu. Firman Allah itu yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan kita juga melihat dengan mata kepala kita, orang yang membaca firman Tuhan, Alkitab ini, siapapun dia, adalah orang yang sebenarnya telah melihat firman itu, Sang Firman itu. Karena ini diilhami oleh Roh Allah. Tidak hanya sekedar tulisan, tetapi makna, isinya adalah Sang Firman itu. Firman Allah itu. Jadi kalau kita sadari setiap orang, entah itu percaya atau nggak percaya, dia sudah melihat Yesus Kristus itu. Tetapi Tuhan tahu, Allah tahu apakah hatimu menerimanya, percaya menerimanya apa tidak. Makanya berbahagialah yang hatinya rindu terhadap kebenaran itu, Yesus Kristus. Dia akan berjumpa, mengalami
pertemuan spiritual. Yang percaya, yang menerima dalam hatinya, firman itu hadir dalam hidupnya. Roh Kudus yang telah kita dimateraikan oleh Roh Kudus, Roh Allah. Kita adalah bait Allah. Bukan secara fisik bangunan, tapi kitalah yang percaya, yang menerima kehadiran dari kebenaran itu, Yesus Kristus. Jadi saudara, perhatikan hidup kita, bagaimana kita membangunnya. Jadi dasar kita membangun itu adalah Yesus Kristus, firman Allah. Tidak ada yang lain. Dasar membangun kita bukan hikmat dunia, bukan motivasi dunia, bukan. Tapi di atas firman Allah kita membangun hidup kita. Kalau engkau tidak membangun hidupmu di atas imanmu yang paling murni, yaitu Yesus Kristus, firman Allah itu, apapun yang kau bangun sia-sia. Jangan bangga ketika engkau bisa berbuat baik. Tetapi kalau dasarnya bukan Yesus Kristus, tidak ada gunanya. Jangan bangga engkau bisa berprestasi. Walaupun engkau bisa berprestasi, jikalau dasarnya bukan Yesus Kristus, sia-sia. Apapun yang dibangun di atas yang bukan dasar dari kebenaran itu, tidak ada gunanya. Tetapi apapun yang kita bangun dengan dasar kebenaran itu, maka itulah yang berkenan, yang layak. Oke? Biarlah kiranya saudara bisa melihat bagaimana saudara bisa membangun hidup saudara. Bagaimana saudara bisa membangun diri saudara, iman saudara, dengan dasar yang benar. Kebenaran itu Yesus Kristus, firman Allah itu, sang firman itu. Ya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada.